Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Dr. Ina Salma Febriani, MHA. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Fani Yuristan, NIM 211130147. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 2E. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulumul dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan jamak bentuk dari ilmu. Ulum berarti al-fahmu wal ma'rifat, pemahaman dan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan al-fahmu wal idrok, pengetahuan dan menguasai. Sebelum melangkah ke pengertian ulumul Al-Quran, perlu terlebih dahulu mengetahui apa hakikat Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran merupakan bahasa Arab dari akar kata qoro'a yang artinya membaca. Pendapat lain bahwa lafal Al-Quran yang berasal dari akar kata qoro'a juga memiliki arti al-jam'u, menghimpun dan mengumpulkan. Jadi lafal Quran dan qiraah memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan sebagian huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dan pokok bahasa Ulumul Al-Quran. Ruang lingkup pembahasan Ulumul Al-Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab. Al-Quran adalah bagian dari ulumul Al-Quran. Di samping itu, banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Asy-Syuuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar Ibn Al-Arabi, sebagaimana dikutip Asy-Syuuti, ulumul Quran yaitu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4. Sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Baik, selanjutnya adalah manfaat dan tujuan mempelajari ulumul Al-Quran. Yang pertama, menambah hazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. 2. Membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik istinbat hukum dan adab dari Al-Quran, serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzulul, turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Yang keempat, menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah, dan hukum dari Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan dari Al-Quran. Sejarah ulumul Al-Quran.
Ulumul Al-Quran tidak lahir sekaligus sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai macam cabang. Ulumul Al-Quran menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaan dan pemahamannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim perlu untuk mempelajari sejarah ulumul Al-Quran, di mana Az-Zarqani mengklarifikasikan sejarah ulumul Quran menjadi 3 tahap perjalanan. Tahap pertama adalah sebelum masa kodifikasi. Tahap kedua adalah awal mula masa kodifikasi, dan yang ketiga adalah masa kodifikasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.